Bagian data kami itu juga ada yang Kristen. Bahkan teman-teman yang dari Bimas Hindu, Bimas Buddha di Kementerian Agama, mereka tertarik ingin bergabung di Kementerian Haji. Ketika ditanya ke saya, boleh nggak? Boleh, saya bilang. Emang ini jadi masalah yang sempat kasus juga begitu ya, maksudnya terjadi di khususnya penyelenggaraan haji di beberapa waktu. Tapi ada juga nih yang rame mengenai petugas haji yang non muslim, Bang. Itu sebenarnya boleh apa emang gimana sih, harus boleh atau sesuai undang-undang tuh boleh nggak? Kalau undang-undang boleh, ya undang-undang boleh. Dan itu saya sampaikan justru ketika belum ada undang-undang, belum selesai. Gitu. Itu kan kemudian undang-undang memfasilitasi itu ketika duluan saya sampaikan itu. Ini harus tegas, Mbak. Pertama, Kementerian Haji itu adalah kementeriannya Republik Indonesia. Yang isi orang Indonesia itu adalah beragam. Artinya Kementerian Haji ini dibiayai oleh APBN. APBN itu asalnya dari seluruh rakyat Indonesia. Dibiayai dari uang umat Islam, dari uang umat Kristen, dari uang umat Hindu dan segala macam. Itu yang saya maksud dengan keberagaman itu adalah bukan petugas haji yang bertugas di Saudi atau di tanah haram, tapi ASN dari Kementerian Haji itu bisa berangkat dari unsur manapun. Misalnya ya, di IT kami sekarang itu ada yang beragama Kristen. Kemudian di bagian data kami itu juga ada yang Kristen. Bahkan teman-teman yang dari Bimas Hindu, Bimas Buddha di Kementerian Agama, mereka tertarik ingin bergabung di Kementerian Haji. Ketika ditanya ke saya, boleh nggak? Boleh, saya bilang. Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu terkait dengan muamalahnya. Kalau terkait dengan syariatnya dibatasi pasti. Pasti itu otomatis. Jangan lupa loh, di NTT yang panitia embarkasi di NTT, bahkan petugas haji di NTT itu banyak yang Katolik dan Kristen. Di Bali yang menjadi petugas haji yang mempersiapkan keberangkatan ke tanah haram itu banyak yang Hindu. Kemudian di Papua, di kampung saya Tapanuli Tengah sana, itu banyak yang Kristen Katolik yang jadi petugas haji di embarkasi, di asrama haji, itu banyak. Artinya nggak harus Islam. Kenapa? Karena kita memang majemuk. Bahkan itu menjadi simbol gotong royong, simbol ta'awun, tolong menolong antar umat beragama. Selama ini belum begitu emang? Sudah mulai. Tadi saya sebutkan di NTT itu panitianya ada yang Kristen. Tapi di undang-undang udah diakomodasi itu. Iya, diakomodasi. Nah, itu kan terkait muamalahnya, Mas. Masalahnya ada petugas yang Kristen nggak di Jeddah misalnya. Kan boleh. Boleh kalau Jeddah. Di Jeddah. Kan nggak tidak melanggar syariat. Di Jeddah misalnya ada malah bisa jadi mereka lebih fokus. Betul. Karena mereka kan nggak mungkin haji. Mikirin haji. Misalnya ya, di Jeddah itu misalnya yang karyawan-karyawan yang dari Filipina kan banyak. Itu dan Katolik, Kristen semuanya. Pelayan justru di musim haji kalau orang paham. Kan kadang-kadang yang ngomong begitu nggak paham. Itu apa sih si Daniel? Bahkan saya dibilang kafir loh. Nggak paham agama, Daniel kafir itu ya. Macam karena ada Simanjuntanya itu. Saya bilang ya ini orang-orang ya kalau sosmed itu pokoknya bebas ngomong lah. Jadi di Jeddah itu banyak sekali pramusaji segala macam petugas-petugas haji yang di-hire oleh pemerintah Saudi. Itu orang-orang Filipina, Katolik. Karena mereka fokus kerja di Jeddah. Nah, tapi apakah di Mekah, di Madinah atau yang kita sebut sebagai tanah haram boleh? Tidak dong. Itu dilarang secara syariat. Waktu saya haji tahun lalu, kita di satu hotel, yang ngelayanin kita tuh semuanya orang Filipina, dan semuanya beragama Kristen. Tapi mereka nyiapin makanan halal buat kita. Iya, pasti gitu. Itu di mana? Di Jeddah. Iya, kalau di Jeddah itu semuanya yang di hire itu pasti orang-orang Filipina. Berarti ada batasan. Itu tadi saya bukan. Saya biar jelas nih ya. Saya keluarkan statement itu kan pasti memahami secara detail syariat.
teknisnya. Bahkan dalam konteks keindonesiaan itu bisa menjadi simbol yang sangat kuat. Mantap ya. Gitu, sangat kuat. Jadi ada gotong royong atau dalam Islam itu ta'awun, tolong menolong satu dengan yang Itu lainnya. benar-benar keberagaman Dan simbolik, kebinekaan gitu ya. loh. Jadi jangan juga kemudian nanti ada kritik, misalnya masa ada Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian Haji dan Umroh itu kan cuma ngurusin umat Islam. Berarti negara hanya mau ngurusin umat Ya, Islam dong. ya, Gitu. ya. Nah kita jawab, enggak kok, yang ngurusin Kementerian Haji itu ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada Buddha. Anda lihat di NTT, Anda lihatnya. Bahkan itu menjadi simbol toleransi, simbol ta'awun, segala macam. Tapi kalau di Mekah, di Madinah ya enggak. Gitu. Kan ada muamalah, ada syariat, ada batasan lah. Gitu. Oke, ini terakhir ya dari saya satu, dari Zila Oke, satu. oke. Nanti Zila mau tanya yang soal angker. Penasaran Anak kereta. soal Oh, angker anak Iya. kereta. Oh, saya dulu nih, saya baru dari Zila. Apa jaminannya supaya Bang Daniel yang kita sayangi dan lindungi ini tidak akan seperti Bang Noel? Amit, jangan sampai. Ya, Karena bener Bang Amit. Karena Bang Noel pernah hadir di sini juga nih. Ya Allah. Karena Bang Noel pernah hadir di sini juga. maka tugas Anda itu untuk ngawasin saya terus. Tugas Anda itu untuk maki-maki saya supaya jangan makanya saya di sosial media itu, terutama istri saya ingatkan, udah, saya ini pejabat publik. Namanya pejabat publik itu objek makian memang. Selama itu tidak membahayakan, nggak ada masalah. Karena pejabat publik itu memang objek makian. Gitu. Kalau Anda nggak siap dimaki, sampai yang pahit sekalipun, Anda nggak usah jadi pejabat publik. Dan mental saya selama 10 tahun ini, bahkan kan dulu Pak Prabowo bilang gini sampai bercanda, Pak saya mau jadi anggota DPR saja. Gitu. Ngapain kamu jadi anggota DPR? Kamu itu sudah terbiasa jadi samsak. Maka sudah. Memang ekosistemmu itu ada di eksekutif. Saya ini nggak pernah dikasih nyalek oleh Pak Prabowo, Mas. Padahal saya mau pengen jadi anggota DPR. Karena kalau DPR kan enak gitu kan, kita bisa kritik. Gitu. Kalau di eksekutif itu kan jadi samsak. Kita disamsak oleh DPR, kita disamsak oleh publik, gitu kan. Nah kata Pak Prabowo, kamu itu udah terbiasa jadi samsak. Bahkan kamu bisa tenang menjawab samsakan itu. Gitu. Tapi kadang-kadang yang nggak tenang itu keluarga kita. Gitu. Makanya saya bilang, saya kalau diancam, di apa ya sudah. Tapi kalau yang diancam itu adalah keluarga saya, nah itu yang bikin saya pasti bereaksi. Gimana mental nggak kuat? 10 tahun kalah kan? Jadi mentalnya udah bangun kuncinya banget. itu Mas. Jadi saya tuh suka bacain komentar. Terus terang saya baca. Serius, Kadang-kadang kalau serius itu, kalau apa saya jawab-jawabin, saya jawab-jawabin sendiri loh Mbak. Saya jawab-jawabin. Ya, dan saya paham betul, saya samsak, saya dimaki, di apa, oke lah gitu. Kadang-kadang sambil bercanda saya jawabnya. Dan kadang-kadang makian itu jadi pengingat. Lu jangan macam-macam nih, jangan apa-apa. Nah saya bahkan istri saya itu kan hati-hati, orang kanan kiri, kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain, orang-orang terdekat kita nih yang ngapain-ngapain. Makanya saya selalu ingatkan, saya nggak mau macam-macam ya. Makanya Mas Goib, saya mohon maaf, teman-teman kan ketika kita apa itu banyak yang ngusulkan gini. Saya nggak mungkin nempatkan orang yang di tempat di sekitar saya yang saya nggak tahu track recordnya. Mohon maaf, misalnya ada staf khusus, ada tenaga ahli, itu pasti orang yang sudah saya kenal 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu track recordnya. Karena bisa jadi dari situ. Betul, kadang-kadang pintu masuknya di sini nih Mas. Bandel-bandel itu kadang-kadang staf khusus. Saya ingatkan berulang kali di birokrasi kita. Jadi saya sih berharap orang terus jadi watchdog terhadap saya, dan saya berterima kasih. Ya kalau Bang Daniel udah pakai Harley kemana-mana, kita ingetin. Iya. Sekarang masih Vespa. Siapa? Daniel. Terakhir dari aku nih kan, kemarin sering banget ngelihat postingannya Bang Daniel tuh naik KRL jadi angker. Saya kasih contoh dulu. Tapi abang udah ngerasain jadi pepes belum di jam-jam kerja? Oh iya, rasain dong. Gimana tuh Bang? Saya terus terang gini Mbak ya, saya itu lama sekali nggak naik kereta. Saya nggak, bahkan jarang naik kereta itu, naik kereta api itu. Ya mobil saya cukup lah. Ya, saya bukan berarti kan naik kereta itu bukan berarti kita nggak boleh naik mobil, nggak punya apa gitu macam-macam. Saya punya lah gitu. Nah saya naik kereta itu nyobain ketika
jalurnya tuh semakin macet arah dari Bintaro ke tempat saya. Pakai nguing-nguing juga itu macet. Akhirnya ada teman-teman sekitar saya, kita nyoba naik kereta, Bang. Ayo naik kereta. Saya naik kereta itu bulan-bulan lalu, saya nyobain naik kereta. Ternyata naik kereta dari tempat saya, karena rumah saya itu pas di pinggir rel kereta api, Mbak. Jadi ini rumah saya, ini kereta api setiap hari gangguin kehidupan saya. Gitu. Jadi akhirnya satu hari saya putuskan, cobain deh naik kereta. Gitu. Naik kereta saya dari stasiun Jurangmangu, karena dekat dari Jurangmangu, dan ke kantor itu turunnya langsung di Tanah Abang dan 5 menit ke kantor. Kalau ada RDP dan Raker DPR, Jurang Palmerah bisa langsung jalan. Saya nyobain, Mbak, dari rumah Jurangmangu ke Tanah Abang itu hanya sekitar 20-an menit, 25. Berdiri dan nggak ada macet. Dan saya pasti tepat waktu timbang naik mobil. Berapa kali saya cobain ternyata enakan ini, Mbak. Waktunya udah pasti, walaupun berdesak-desakan. Tadinya saya pakai parfum Arab dari rumah, kemudian sampai kantor itu jadi parfum Bombay. Berarti udah bisa merasakan denyut nadi. Iya, yang paling apa itu kalau masyarakat naik jam 7 itu kan, saya pulang dari kantor jam 7 atau jam 6 itu. Wah, itu apa, dari kantor udah kita semprot, ada di kantor udah siapin semprot parfum Arab kan, saya parfum Arab karena sering ke sana jadi parfum Arab. Sampai rumah kata istri saya, ini kok bau Bombay katanya. Berarti bisa dimaklumi dong kalau masyarakat kesal kalau ada orang joget-joget. Oh iya, saya paham betul. Paham kan? Paham betul. Makanya pesan Pak Prabowo kemarin ketika ngumpulin teman-teman di Gerindra itu, jadi mohon jaga empati, bersimpati gitu. Kalaupun Anda punya, itu nggak perlu dipertontonkan, di flexing istilah sekarang itu. Jadi itu nggak perlu lah dipertontonkan, dipamer, jaga keluarga Anda segala macam. Saya pikir kan sekarang ini fenomena di negara berkembang kan, kasus Nepal. Itu kan mengerikan ya. Jadi memang kesenjangan sosial itu bisa berdampak luar biasa. Nah, oleh sebab itulah Presiden mengingatkan tentang keprihatinan, kemudian empati, simpati. Dan saya pikir kalau saja saya mulai menyadari bahwasannya transportasi publik itu adalah sebenarnya simbolisasi negara maju. Iya, benar. Transportasi publik yang baik itu adalah simbolisasi negara maju. Makanya ketika naik kereta itu saya berpikir ya ini sebenarnya ini simbolisasi negara maju. Kalau transportasi seperti ini itu bisa diakses di seluruh Indonesia, di kota-kota besar misalnya. Kalau di pedesaan oke lah lebih mudah ya pakai kendaraan pribadi, pakai apa macam-macam. Tapi kota, simbolisasi urban itu adalah mass transportation. Jadi saya sih menikmati, terus terang saya menikmati, dan saya bilang dengan istri, saya putuskan mulai hari ini saya akan konsisten naik kereta. Dan kecuali yang tidak bisa dijangkau pakai kereta ya. Nanti paling di kantor ada mobil untuk keliling, misalnya ke sini ya saya naik mobil, nggak mungkin naik kereta kan ke sini. Kalau orang Medan bisa naik kereta ke sini. Kereta itu orang Medan motor itu. Tapi maksudnya kayaknya Bang Mamen juga harus nyobain naik kereta di Manggarai sih. Oh iya lebih. Itu Palmerah kan udah macet, udah penuh. Manggarai itu 3 kali dari itu. Jadi dari Tanah Abang saya udah hafalin tuh, dari Tanah Abang berarti ke Manggarai naik kereta lagi tuh. Semoga Menteri Perhubungan mendengar kita ini supaya mereka fokus untuk membangun transportasi untuk Tapi saya sarankan memang pejabat publik atau siapapun enak naik kereta itu. Saya bilang, saya sudah putuskan saya jadi anggota komunitas anak kereta. Angker. Hidup angker. Hidup. Oke, Gil, tutup. Tapi kalau naik sarung susah juga naik kereta ya. Soalnya hari ini saya nggak naik kereta. Kalau sarungan agak susah ya. Tapi kita coba nanti. Oke, makasih Bang. Terima kasih. Luar biasa, selalu inspiring kalau ngobrol sama Bang Daniel. Nanti kita ketemu lagi nanti lah ya. Nanti kita lihat janji-janjinya. Kita ingetin terus. Supaya Abang tetap berada di jalur yang benar. Jalur Makkah dan Madinah. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Bikin Terang minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.